Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu wasallam alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan nikmatnya kepada kita sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk berkumpul dalam rangka mempelajari ilmu syar'i. Ini adalah di antara sebesar-besar nikmat, yaitu kita bisa duduk mempelajari ilmu yang dengan ilmu ini insyaallah ta'ala menghantarkan kita menuju ke surganya. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga Allah senantiasa memberikan taufiknya kepada kita semua. Jamaah rahimanillah wa iyyakum. Alhamdulillah, kita telah menyelesaikan tafsir surat Al-Fatihah dengan beberapa fawaidnya, pelajaran-pelajaran yang terkandung di dalam surat Al-Fatihah. Insyaallah ta'ala kita akan mempelajari tafsir surat berikutnya, yaitu surat Al-Baqarah. Tetapi kita tidak akan membawakan seluruh ayatnya, ayat-ayat pilihan, karena surat Al-Baqarah sangat panjang. Jadi ayat-ayat tertentu saja. Ya tentunya kita akan mengawalinya dengan beberapa muqaddimah yang berkaitan dengan surat Al-Baqarah. Tetapi sebelum kita masuk kepada muqaddimah surat Al-Baqarah yang berkaitan dengan surat Al-Fatihah, ada satu pembahasan yang tertinggal, yaitu yang berkaitan dengan ucapan amin. Setelah mengucapkan atau membaca surat Al-Fatihah, maka disyariatkan untuk mengucapkan amin. Kita akan membahas sedikit. Al-Imam Al-Qurtubi di dalam tafsir beliau Al-Jami li Ahkamil Quran berkaitan dengan at-ta'min, ucapan amin. Beliau mengatakan di dalam pembahasan ini ada 8 permasalahan. Tentunya kita hanya membawakan beberapa saja yang paling pentingnya. Yang pertama, kata Al-Imam Al-Qurtubi, yusannu liqari'il Qur'an an yakula ba'da al-farahi min al-Fatihah ba'da saktatin ala nun waladdallin, yaitu ucapkan dia mengucapkan amin. Disunahkan, kata Al-Imam Al-Qurtubi, setelah seorang membaca Al-Quran dari surat Al-Fatihah, setelah berhentinya ucapan nun pada kata waladdallin, berhenti pada ucapan nun, maka disunahkan untuk mengucapkan amin. Liyatamayyaza ma huwa Qur'anun mimma laysa biqur'anin, untuk membedakan mana yang termasuk Al-Quran dan mana yang bukan termasuk Al-Quran.
maka telah dinukil ijma, ya sebagaimana dikatakan oleh seorang ulama, ya Siddiq Hasan Khan atau Hasan Khan, ulama besar dari India, murid dari Al-Imam Asy-Syaukani. Beliau mengatakan para ulama telah berijma bahwasanya ucapan amin bukanlah bagian dari Al-Quran. Ini yang pertama, disunahkan. Kemudian masalah yang kedua berkaitan dengan amin. Di antara dalilnya yang menunjukkan tetapnya hal tersebut adalah sebuah hadis, ya, yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim serta Imam Ahmad bin Hanbal. Hadis dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, idza ammana al-imamu fa aminu, jika seorang imam, berarti ini dalam salat, mengucapkan amin, maka ucapkanlah oleh kalian amin. Fa innahu man wafaqa ta'minuhu ta'minal malaikah ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Karena sesungguhnya barang siapa yang ucapan aminnya bertepatan, bersesuaian dengan ucapan aminnya malaikat, maka akan diampuni dosanya yang lalu. Ini berarti keutamaan yang besar. Maka kata Imam Al-Qurtubi mengomentari hadis ini, qala ulama'una rahmatullahi alaihim, para ulama kami, kalau beliau mengatakan para ulama kami, Al-Imam Al-Qurtubi di dalam tafsir beliau, maksudnya adalah ulama dari kalangan Malikiyah, karena beliau bermadhab Maliki. Kalau dimutlakan, ya, ulama kami, biasanya yang dimaksud adalah Al-Hafidh Yusuf ibn Abdul Bar An-Namari, hafiznya Maghrib. Ulama kami, semoga Allah merahmati mereka, mengatakan fatarattabatil maghfirah lidzambi ala muqaddimatin arba' tadammanaha hadzal hadits. Jadi seorang itu dijamin mendapatkan ampunan apabila dia memenuhi 4 hal atau 4 perkara yang ada di dalam hadis, yang terkandung di dalam hadis. Yang pertama adalah dikaitkan dengan ucapan aminnya imam. Yang kedua adalah ucapan amin orang yang di belakangnya, yaitu para makmum. Kemudian yang keempat adalah ucapan aminnya yang ketiga adalah ucapan aminnya malaikat. Kemudian yang keempat adalah kesesuaian, ketepatan, ya, ucapan mereka dengan ucapan malaikat. Jadi 4 perkara ini apabila terpenuhi, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ini adalah yang dinukil oleh Al-Imam Al-Qurtubi di dalam tafsir beliau. Ya, apa yang dimaksud dengan ketepatan? Apa yang dimaksud dengan kesesuaian? Yang pertama dikatakan maksudnya kesesuaian di dalam menjawabnya. Begitu imam mengatakan waladdallin, serentak mengucapkan amin sesuai di dalam ijabahnya, menjawabnya. Ini yang pertama. Ya. Atau yang kedua yang berkaitan dengan waktunya. Ya, waktunya sesuai. Menjawabnya sesuai, yang kedua waktunya sesuai. Kemudian yang ketiga adalah berdasarkan sifat, yaitu keikhlasan orang yang mengucapkan amin. Ya. Ini adalah beberapa hal yang berkaitan dengan sebab seorang diampuni dosanya ketika dia mengucapkan amin. Kemudian ya permasalahan berikutnya, ya saya singkat saja. Makna amin. Ya permasalahan berikutnya adalah makna amin. Apa makna amin? Kita sering mengucapkan amin.
Ini para ulama berbeda pendapat. Makna amin. Tetapi kebanyakan ulama maknanya adalah, ya makna amin adalah Allahumma istajib lana. Ya Allah, kabulkanlah untuk kami. Ya maknanya adalah, ya Allah, kabulkanlah. Ini adalah pendapat kebanyakan ulama. Ada beberapa pendapat yang lainnya. Ini tapi pendapat mayoritas. Maknanya adalah, ya Allah, kabulkanlah untuk kami. Ya. Ada seorang berdoa, kita mengucapkan amin. Ya Allah, kabulkanlah doa tersebut. Ya. Kemudian permasalahan berikutnya adalah berkaitan dengan ya bagaimana cara mengucapkan amin. Ada dua bahasa yang diperbolehkan. Yang pertama adalah dengan memendekkan hamzahnya atau alifnya, kemudian memanjangkan huruf mimnya. Amin. Ini yang pertama. Ini boleh. Atau kedua, yang lebih sempurna, ya, hamzahnya dipanjangkan, mimnya juga dipanjangkan. Amin. Ini yang sempurna. Tapi dua-duanya boleh. Ya. Dua-duanya boleh. Ini berdasarkan ya secara bahasa. Dipakai ini di syair orang-orang Arab terdahulu. Ya. Intinya boleh ya. Amin atau amin. Ini kedua-duanya boleh, dibolehkan. Kemudian ya permasalahan berikutnya yang berkaitan dengan amin adalah khilaf para ulama. Ya. Apakah imam mengucapkan amin secara jahar, secara keras atau tidak? Ini di dalam sholat yang dijaharkan. Maka Imam Asy-Syafi'i, kemudian Imam Malik dalam sebuah riwayat dari kalangan ahli Madinah berpendapat adalah dikeraskan dalam sholat jahar. Imam mengeraskan, kemudian makmum pun mengeraskan, ya. Dan ini banyak sekali riwayatnya. Yaitu ketika Nabi SAW mengucapkan amin, maka para sahabat mengucapkan amin sehingga ya, bergetar, menggelegar suara masjid. Ini dalam sebuah riwayat. Kemudian sebagian ulama di kalangan ahli Kufah, berarti pengikut mazhab Abu Hanifah, itu tidak dijaharkan. Makanya kalau antum sholat, misalkan di belakang pengikut mazhab Hanafi, misalkan sedang safar ke Pakistan atau negeri-negeri Hanafiyah, maka kalau antum di belakang imam, misalkan sholat maghrib, ya, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, biasanya kan kita mengucapkan amin. Antum mengucapkan amin, antum mengucapkan sendirian di sana. Karena semuanya melirihkan. Ini mazhab Abu Hanifah. Ya, tapi pendapat jumhur ulama adalah mengeraskan. Ya. Jadi dikeraskan. Ya, tentu ada beberapa khilaf. Tapi ini adalah pendapat yang banyak dipegang oleh para ulama. Ya. Jadi mengeraskan bacaan amin baik imam maupun makmumnya. Adapun dalam sholat sir, ya tentu membaca amin. Ya, tetapi dalam keadaan disirkan, tidak dijaharkan. Ya. Kemudian ucapan amin ini adalah ucapan yang telah ada sebelum kita. Ya, di antaranya adalah sebagaimana yang dihikayatkan, ya, kisah Nabi Musa ketika berdoa. Kemudian Nabi Harun mengaminkan. Ini ma'ruf. Ya. Jadi telah ada ya sebelum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian terakhir ya sebuah riwayat yang menunjukkan keutamaan ucapan amin adalah bahwasanya amin ini adalah ucapan yang paling membuat orang-orang Yahudi hasad, dengki kepada kita. Ya.
Karena kita memiliki ucapan amin. Ya, sebuah riwayat dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Ma hasadatkumul yahudu ala syai'in ma hasadatkum ala amin. Fakthiru min qawli amin. Tidak ada suatu perkara yang lebih membuat orang-orang Yahudi hasad kepada kalian, dengki kepada kalian, melebihi ucapan amin. Maka perbanyaklah ucapan amin. Dan ini riwayat yang semisal itu banyak, ya. Ini adalah beberapa ya perkara yang berkaitan dengan amin. Ini ada 8 permasalahan yang dibahas secara panjang lebar, maka kita singkat saja. Ya, kesimpulannya seperti itu. Disunahkan mengucapkan amin setelah membaca surat Al-Fatihah, baik ketika sholat maupun di luar sholat. Ini adalah perkataan Al-Hafidh Ibnu Katsir di dalam tafsir beliau. Di dalam mazhab Syafi'i disunahkan baik di dalam sholat maupun di luar sholat. Tentu ada ulama yang lain yang berpendapat hanya disunahkan ketika sholat. Yang disepakati adalah ketika sholat. Ya, ini adalah sedikit yang berkaitan dengan amin. Marilah kita masuk ke mukadimah tafsir surat Al-Baqarah. Ya, surat Al-Baqarah adalah di antara surat yang paling utama di dalam Al-Quran. Begitu banyak ya kandungan maknanya di dalam surat ini. Ya. Yang pertama berkaitan dengan surat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah memiliki 2 nama. Ya. Surat Al-Baqarah memiliki 2 nama. Nama yang pertama adalah Al-Baqarah. Nama yang pertama adalah Al-Baqarah. Karena di dalamnya disebutkan kisah penyembelihan sapi, Al-Baqarah. Kemudian di dalam pembahasan usul tafsir, di antara ciri penamaan surat di dalam Al-Quran adalah apabila ada suatu kata yang hanya didapatkan pada surat tersebut, maka biasanya dijadikan sebagai nama surat. Al-Baqarah hanya ada di dalam surat ini, yang ada tamar butohnya maksudnya. Tentu yang tidak ada tamar butohnya ada di tempat yang lain. Ini maksudnya yang ada tamar butohnya. Al-Baqarah itu hanya ada di dalam surat ini. Menyendiri berarti kata ini di dalam surat ini. Maka dijadikan sebagai nama surat. Contoh lain apa? Surat Al-Mu'min. Disebut juga sebagai surat Ghafir. Karena ya kata Ghafir hanya ada di dalam surat Al-Mu'min misalnya. Maka dijadikan sebagai nama surat. Jadi dalam beberapa surat ada beberapa nama terkadang. Ya, surat Al-Isra. Surat Al-Isra terkadang namanya adalah surat Bani Israel. Ya. Dan lain-lain ya, contohnya banyak. Sangat banyak di dalam Al-Qur'an beberapa surat yang namanya lebih dari 1. Ini yang masyhurnya namanya adalah surat Al-Baqarah. Ya. Hal ini didasarkan pada sebuah riwayat ya dari Al-Imam Al-Bukhari dari sahabat yang mulia Abi Mas'ud yang namanya adalah Uqbah bin Amir. Ada Ibnu Mas'ud, ada Abu Mas'ud. Ini Abu Mas'ud. Ya. Nanti ada beberapa ya di dalam pembahasan ya, kitab Ahkam ada waham, kekeliruan. Ketika dikatakan Ibnu Mas'ud, harusnya adalah Abu Mas'ud. Ini adalah Abu Mas'ud, ya. Namanya adalah Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, "Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala," bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda,
Man qara'a bil ayatain min akhiri suratil Baqarah fi lailah kafatahu. Nah, ini disebut di sini. Barang siapa yang membaca ya 2 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah pada malam hari, maka kedua ayat tersebut mencukupinya. Sebagai apa? Sebagai penjagaan baginya. Disebut sebagai surat Al-Baqarah. Yang kedua, namanya adalah ya Az-Zahra, ya. Az-Zahra, tetapi digandingkan dengan surat Ali Imran. Ya, menjadi dua Az-Zahra, Zahrawain. Ya, dikatakan sebagai surat atau 2 surat Az-Zahra, Zahrawain. Dikatakan sumiyat hiya wa suratu Ali Imran Az-Zahrawain. Surat Al-Baqarah kemudian Ali Imran dikatakan sebagai Az-Zahrawain, yang maknanya adalah 2 surat yang menerangi. 2 surat yang menerangi, menyinari. 2 surat yang indah. Ya. Az-Zahrawain, 2 surat yang menerangi. Ini berdasarkan sebuah riwayat dari sahabat yang mulia Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu. Abu Umamah mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Iqra'u al-Qur'an, bacalah oleh kalian Al-Qur'an. Fa'innahu ya'ti yawmal qiyamah syafi'an li ashabihi. Karena sesungguhnya nanti pada hari kiamat Al-Quran akan datang sebagai pemberi syafaat bagi yang membacanya. Tentu maksudnya adalah amal dari membaca Al-Quran. Karena Al-Quran adalah kalamullah. Yang datang maksudnya amalnya. Amal karena membaca Al-Quran nanti pada hari kiamat. Kemudian Nabi melanjutkan, Iqra'u Az-Zahrawain, bacalah 2 surat yang menerangi, yaitu Al-Baqarah wa surah Ali Imran. Al-Baqarah dan surat Ali Imran. Berarti ada 2 nama, ya. Yang pertama namanya adalah Al-Baqarah, yang kedua adalah ya Az-Zahra. Kalau 2 berarti ya Az-Zahrawan atau Az-Zahrawain, tergantung kedudukannya, ya, mansub, majrur atau marfu. Ini berjalan di dalam bahasa Arab. Ya, ini adalah berkaitan dengan namanya, ya, 2 nama. Zahra, menyinari atau indah. Kemudian surat ini mempunyai banyak sekali ya fadilah, ya, atau keutamaan, fadail, keutamaan yang banyak disebutkan dalam banyak riwayat. Yang pertama, ini beberapa keutamaannya, kita bawakan beberapa. Yang pertama, annaha tunafiru syaitana minal bait alladhi tuqra'u fihi. Surat Al-Baqarah itu menjadikan syaitan lari dari rumah yang dibacakan di dalamnya surat tersebut. Menjadikan setan lari, ya, menyebabkan syaitan lari dari rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah. Ini berdasarkan sebuah riwayat dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la taj'alu buyutakum maqabir. Jangan jadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Ya, jangan jadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Inna syaitana yanfiru minal bait alladhi tuqra'u fihi suratul Baqarah. Karena sesungguhnya syaitan itu akan lari dari rumah yang dibacakan di dalamnya
surat Al-Baqarah. Berarti di sini sabda Nabi SAW, jangan jadikan rumah kalian seperti kuburan. Maka hendaknya apa? Dilakukan salat sunnah di dalamnya. Kemudian yang kedua, dibacakan Al-Quran di dalamnya. Maka berdasarkan hadis ini, sebagian ulama berpendapat, berarti kuburan bukan tempat salat, bukan tempat membaca Al-Quran. Ini diantaranya dalilnya adalah ini. Karena dikatakan, jangan jadikan rumah kalian seperti kuburan. Kuburan yang tidak dibacakan Al-Quran. Kuburan yang tidak dilakukan salat di dalamnya. Maka bacalah surat Al-Baqarah. Karena surat Al-Baqarah menyebabkan syaitan lari dari rumah tersebut. Ya, ini adalah sebagian ulama berdalil dengan hadis ini. Kebalikannya berarti tidak boleh dilakukan salat di dalam kuburan. Tidak boleh dibacakan Al-Quran di dalam kuburan. Ya tentu nanti ada khilaf yang panjang. Ini kita sedang membawakan ya istidlal, pendalilan para ulama berdasarkan hadis ini. Kemudian yang kedua, di antara keutamaan dari surat Al-Baqarah, bahwasanya surat Al-Baqarah dan Ali Imran, keduanya itu nanti akan membela orang yang membacanya. Dibela orang yang membacanya nanti pada hari kiamat. Ya. Kemudian di dalam membaca kedua surat tersebut, Al-Baqarah dan Ali Imran, maka ada keberkahan. Seorang yang membaca dua surat ini akan mendapatkan barokah, keberkahan. Ya. Pertama akan dibela nanti pada hari kiamat. Yang kedua, yang membaca kedua surat tersebut mendapatkan keberkahan. Ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh sahabat yang mulia, yaitu Abi Umamah, sahabat yang tadi, Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Yang pertama sama hadisnya, bacalah Al-Quran, karena sesungguhnya dia nanti akan datang pada hari kiamat menjadi syafaat bagi yang membacanya. Bacalah dua surat yang menerangi, Al-Baqarah dan surat Ali Imran. Kemudian dikatakan, fa innahuma ta'tiyani yaumal qiyamah ka'annahuma ghamamatan. Karena keduanya nanti, surat Al-Baqarah kemudian surat Ali Imran, amal yang disebabkan karena membaca keduanya nanti akan datang pada hari kiamat seakan-akan seperti dua awan yang menaungi. Ya, amalnya menjadi apa? Dua awan yang menaungi. Karena nanti pada hari kiamat seorang itu begitu butuhnya naungan, yang tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang membaca Al-Baqarah kemudian Ali Imran, amal yang disebabkan karena membaca kedua surat tersebut nanti akan menjadi dua awan yang menaungi pembacanya, ya, menaungi pembacanya. Au ka'annahuma ghoyayatan, atau keduanya seakan-akan seperti naungan. Tidak disebutkan jenis apa naungannya. Naungan umum. Kalau tadi disebutkan seperti dua awan yang menaungi. Atau seperti naungan, dua naungan. Naungan yang secara umumnya. Ya, bisa awan atau selainnya. Au ka'annahuma firqani min tairin sawaf. Atau seperti ya dua kelompok burung yang ada di atas. Kemudian berkumpul yang membentangkan sayapnya. Burung terbang di atas, sayapnya dibentangkan untuk menaungi pembacanya. Ya, jadi disebutkan seakan-akan dua awan, kemudian seakan-akan dua naungan, tidak ditentukan naungannya apa.
Atau disebutkan seakan-akan dua kumpulan burung yang semuanya membentangkan sayapnya untuk menaungi pembacanya, ya, untuk menaungi pembacanya. Tuhajani an ashabihima, keduanya menjadi ya hujjah yang membelanya, ya, membela pembacanya. Kemudian Nabi melanjutkan, Iqra'u surat al-Baqarah, bacalah surat Al-Baqarah. Fa inna, ya, Nabi mengatakan, fa inna akhdaha barokah. Karena sesungguhnya siapa yang senantiasa mengambil surat Al-Baqarah, yaitu dengan cara membacanya, kemudian menghafalnya dan mengamalkan isinya, mengambil surat Al-Baqarah, maka dia mendapatkan keberkahan. Mengambil surat Al-Baqarah dengan cara membacanya, kemudian menghafalnya maupun mengamalkannya adalah suatu barokah, keberkahan. Wa tarkaha hasratun, meninggalkannya adalah menyebabkan penyesalan atau kerugian. Mengambilnya adalah barokah, meninggalkannya adalah penyesalan maupun kerugian. Kemudian Nabi melanjutkan, wala yastati'uha al-batalah. Maka para penyihir, jadi al-batalah yang ditafsirkan oleh salah seorang rawi, itu Muawiyah bin Salam, maknanya adalah al-batalah as-saharah, para penyihir. Sesungguhnya para penyihir tidak akan mampu, diantaranya adalah tidak akan mampu menembusnya. Ya, tidak akan mampu menembusnya, tidak bisa ditembus oleh para penyihir, oleh kejahatan para tukang sihir. Ini tentunya membaca dengan penuh kesungguhan, mengharapkan keberkahan, ya, kemudian mengharapkan rahmat kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dijamin tidak akan mampu ya para penyihir untuk ya membuat kemudaratan bagi orang yang membacanya. Ya, ini berarti keutamaan yang sangat besar dari surat Al-Baqarah. Banyak sekali ya, sebagai hujjah nanti di hari kiamat yang membela, kemudian menaungi yang membacanya, di dunia dilindungi dari kejahatan para tukang sihir. Ya, makanya kokoh sekali ya rumah yang senantiasa dibacakan surat Al-Baqarah, ya, tentunya dengan izin Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga yang menunjukkan keutamaan surat ini adalah ta'zimus sahabah radhiyallahu anhum liqari'iha hiya wa Ali Imran. Pengagungan para sahabat ya kepada orang yang membaca, maksudnya menghafal surat Al-Baqarah kemudian memahami maknanya. Jadi agung di sisi para sahabat ketika itu. Ya, karena para sahabat ketika mempelajari surat Al-Quran, ya tentu menghafalnya, itu mereka berhenti pada setiap 10 ayat. Tidak melanjutkan ayat berikutnya sebelum mengetahui kandungannya, tafsirnya. Maka diriwayatkan di dalam Muwatta, walaupun riwayat ini nanti ada kedhaifan, tapi kita bawakan saja sebagai motivasi. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma menghafalkan surat Al-Baqarah kurang lebih 8 tahun. Ya. Bukan hanya menghafal lafaznya saja tentunya, tapi kandungannya. Ayahnya diriwayatkan mempelajari surat Al-Baqarah, yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu 12 tahun. Anaknya 8 tahun. Ini memang ada kelemahan di sisi sanadnya, ya kata para ulama. Tetapi ada riwayat yang sahih, Abdullah bin Umar mempelajari surat Al-Baqarah, menghafalnya selama 4 tahun. Ini riwayat yang sahih. Ya, 4 tahun menghafal surat Al-Baqarah. Ya karena tadi, bukan hanya menghafal lafaznya, tapi kandungannya. Ya, ahkam, hukum-hukum yang terkandung di dalam surat Al-Baqarah atau surat yang lainnya secara umum. Para sahabat berhenti setiap 10 ayat.
Menghafal 10 ayat, berhenti dulu. Pelajari kandungannya. Setelah dipahami, baru nambah lagi ayat berikutnya. Jadi sangat kokoh ya dari sisi pemahaman terhadap Al-Quran. Hafalannya kuat, pemahamannya juga kuat. Ya, jadi bukan sebagaimana keadaan sebagian kita yang kejar target. Setahun hafal Quran ngebut. Ya, 2 tahun hafal Quran ngebut. Memang bisa hafal, cuma tidak mengetahui kandungannya. Ya, banyak yang hanya menghafal lafaznya saja. Ya tentu ini keutamaan yang besar. Ya, bukan tidak mempunyai keutamaan. Keutamaan yang besar kan menghafal Al-Quran. Cuma alangkah baiknya kalau di samping menghafal lafaznya tetapi disertai dengan mempelajari kandungannya. Sehingga ucapan yang ma'ruf di kalangan para sahabat berkaitan dengan orang yang menghafal surat Al-Baqarah, ini adalah ucapan Anas bin Malik. Beliau mengatakan, kana rajul idza qara'a al-Baqarah wa ala Imran jadda fina, yakni azuma. Adalah salah seorang di antara kami, yaitu para sahabat, kata Anas bin Malik, apabila dia telah menghafal Al-Baqarah dan Ali Imran, maka dia mulia di sisi kami. Mulia di sisi kami. Jadi kalau para sahabat menghafal Al-Baqarah, sudah dipastikan dia memahami maknanya. Al-Baqarah, Ali Imran, agung di sisi kami, kata Anas bin Malik. Ya, mulia di sisi kami. Dijadikan sebagai salah satu atau salah seorang rujukan ilmu. Mulia. Ya. Kemudian di dalam riwayat yang lain dikatakan yu'addu fina 'aziman. Kami menganggap dia adalah orang yang agung, yang mulia. Wa fi ukhra, dalam riwayat yang lain, udda fina dza sya'nin. Dia memiliki keistimewaan. Ya, memiliki keistimewaan. Ini orang atau kualitas orang yang menghafal surat Al-Baqarah di zaman sahabat. Begitu tingginya, ya, pengagungan para sahabat kepada yang menghafal Al-Baqarah dan Ali Imran. Ya. Ya, karena tadi menghafal sekaligus memahami kandungannya. Kemudian di kalangan ya kaum setelahnya, itu para tabi'in juga seperti itu. Para tabi'in yang mereka mempelajari tafsir kepada para sahabat, di antaranya adalah Imam Mujahid, murid dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, menghafal sekaligus mendengarkan tafsir ayat per ayat sampai selesai Al-Qur'an 30 juz, diulang dari depan lagi, ditafsirkan lagi ayat per ayat. Maka begitu ya kokohnya pemahaman para sahabat dan para tabi'in ya radhiyallahu anhum. Ya, nanti kita lanjutkan insyaallah taala setelah salat Isya. Wassallallahu wasallam ala nabiyyi Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah rahimanillah wa iyyakum. Kita lanjutkan pembahasan muqaddimah dari tafsir surat Al-Baqarah. Tadi kita bawakan di antara 3 keutamaan dari surat Al-Baqarah. Tentunya masih banyak keutamaan yang lainnya. Kita cukupkan ya 3 keutamaan saja. Yang terakhir tadi ya, kata Anas bin Malik, kami menganggap apabila ada seorang di antara kami, yaitu para sahabat, yang dia menghafal surat Al-Baqarah dan Ali Imran, maka kami menganggap dia memiliki keistimewaan, kedudukan yang tinggi, berilmu. Begitulah para salaf ya di dalam menghafalkan Al-Quran. Ya, sebagaimana tadi kita bawakan, para murid dari Habrul Ummah, alimnya umat ini,
Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma senantiasa seperti itu. Yang meriwayatkan tafsir dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma itu banyak. Yang paling terkenal adalah Imam Mujahid. Nanti ada Ikrimah. Mujahid seperti itu, senantiasa mulazamah. Yang menyelesaikan tafsir 30 juz diulang dari awal. Setiap mengulang selalu ada tambahan faidah. Karena tafsir itu luas. Karena Nabi mendoakan Abdullah bin Abbas, Allahumma ya faqihu fid din. Ya Allah, ajarilah anak ini, yaitu Ibnu Abbas, pemahaman di dalam agama. Wa'allimhu at-ta'wil, dan ajarilah ta'wil, tafsir, ya, yang bisa mengungkap makna dari Al-Quran. Maka berdasarkan hadis ini, didapatkan faidah bolehnya menafsirkan Al-Quran dengan ra'yu. Tentunya ra'yu yang bersih. Makanya banyak tafsir dengan ra'yu. Tetapi yang menafsirkan ini dasarnya adalah mereka telah menguasai ya kaidah-kaidah tafsir, pemahaman yang baik tentang makna ayat, pemahaman yang baik tentang hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyak dari dulu ya tafsir dengan ra'yu. Yang paling terkenal yang mutakhirin adalah tafsir As-Sa'di. Ya tafsir dengan ra'yu. Di antara keistimewaan tafsir As-Sa'di ini adalah bersih dari riwayat-riwayat Israiliyat. Ya. Memang beliau hanya membawakan maknanya. Makna ayat ini seperti ini. Kemudian dari ayat ini didapatkan beberapa fawaid. Jarang sekali membawakan athar, riwayat, hadis, jarang. 1-2 itu ada, tapi bukan tujuan utamanya. Karena tujuan utamanya beliau menjelaskan kandungan makna ayat secara globalnya. Tidak menurunkan riwayat-riwayat. Karena itu nanti di pembahasan tafsir bil ma'thur, ya, seperti tafsir At-Tabari, semuanya kaya dengan riwayat. Atau tafsir Tafsir Ibnu Katsir, ya kaya dengan riwayat. Kemudian berkaitan dengan keterangan ya Al-Makki atau Al-Madani. Surat ada kalanya adalah Makkiyah atau Madaniyah. Maka surat Al-Baqarah termasuk di antara surat Madaniyah, ya. Ini banyak sekali yang menukil ijma tentang hal tersebut, ya. Para ahli tafsir banyak yang menukil ijma bahwasanya surat Al-Baqarah adalah termasuk surat Madaniyah. Mananya apa? Surat Madaniyah yang diturunkan setelah hijrah. Jadi yang jadi patokan apa? Waktu, ya, zamannya, bukan tempatnya. Bukan tempatnya, bukan tempat turunnya. Di mana ayat itu turun, bukan. Tetapi kapan ayat itu turun? Sebelum hijrah berarti Makkiyah. Setelah hijrah berarti Madaniyah. Di antaranya yang menukil ijma tentang surat Al-Baqarah adalah Madaniyah adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ya, di dalam ya Majmu' Fatawa. Kemudian murid beliau Al-Hafidz Ibnu Katsir, ini di dalam tafsir beliau. Kemudian Syekh Muhammad Al-Amin Asy-Shinqiti dalam tafsir beliau yang bernama Al-Adzbun Namir, ya, Al-Adzbun Namir. Beliau punya 2 tafsir. Tafsir yang panjang Adwaul Bayan fi idahi Al-Quran bil Quran, menjelaskan kandungan Al-Quran dengan ayat Al-Quran yang lainnya, saling menafsirkan ayat Al-Quran. Kemudian yang kedua, tafsir yang lebih ringkas, tetapi tidak seluruh surat, hanya surat-surat pilihan dan ayat-ayat pilihan, ya. Kitabnya namanya Al-Adzbun Namir, ya. Kitab tafsir dari salah seorang ulama besar, ya, Syekh Muhammad Al-Amin Asy-Shinqiti. Beliau adalah
guru dari para masyayikh. Ya sekarang guru dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, guru dari Syekh Bakar Abu Zaid dan lain-lain. Bahkan Syekh Bakar Abu Zaid, kalau saya katakan di zaman ini ada seorang yang layak disebut sebagai al-allamah, orang yang sangat alim, menguasai berbagai cabang ilmu, maka beliau adalah Syekh Muhammad Al-Amin Asy-Shinqiti. Orangnya sangat zuhud. Ya. Makanya ketika beliau baru datang ke Saudi, ya, yang akhirnya beliau menetap di Madinah, karena beliau termasuk di antara 3 orang yang membuka Jamiah Islamiyah Madinah. Ya. Maka suatu ketika di kelas, Syekh Utsaimin ketika itu masih sebagai seorang siswa. Setelah berguru, menyelesaikan pelajarannya dari Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, maka beliau melanjutkan pendidikannya di sebuah ma'had ilmiah, ya, ma'had ilmi, di sebuah lembaga pendidikan Islam, ma'had, ya, lembaga pendidikan Islam. Maka ketika itu, kata Syekh Utsaimin, ketika kami baru masuk, tiba-tiba muncul atau datang seorang pengajar dengan pakaian yang mirip Arab Badui, ala kadarnya. Sangat sederhana. Jadi penampilannya kayak Arab Badui, orang yang tidak berilmu seakan-akan dari sisi penampilannya. Maka kata Syekh Utsaimin, aku dalam hati mengatakan, jauh-jauh saya datang dari tempatnya Syekh Sa'di, malah mau diajar oleh orang dengan penampilan seperti ini. Awalnya seperti itu. Kemudian kata Syekh Utsaimin, paling-paling ini levelnya di bawah Syekh Sa'di. Dalam hati kata Syekh Utsaimin. Terus ketika beliau membuka pelajarannya, baru beliau mengetahui ternyata orang yang di depan saya adalah penuh dengan mutiara faidah. Ternyata adalah alim, ya, seorang yang berilmu. Ya, akhirnya beliau senantiasa belajar kepada Syekh Muhammad Al-Amin Asy-Shinqiti. Jadi penampilannya sangat sederhana, zuhud. Karena ini kebiasaan ulama-ulama dari Mauritania yang mereka memang dilatih dari kecilnya, ya, belajar menghafal Quran di gurun, di tempat yang panas, ya, tidak ada AC-nya. Memang menghafalkan Al-Quran, kemudian menghafalkan ya mutun-mutun ilmiah. Sehingga hafalan dan pemahamannya sangat kuat. Ya. Ini adalah berkaitan dengan apa tadi? Makkiyah dan Madaniyah. Surat Al-Baqarah adalah ijma' surat Madaniyah. Diturunkan setelah hijrah. Kemudian di dalam surat ini tentu banyak sekali maqasid. Tujuan-tujuan diturunkannya surat Al-Baqarah. Itu sangat banyak. Maka kita cukupkan berapa? 3 saja, ya. Maqasid atau tujuan diturunkannya surat Al-Baqarah. Yang pertama adalah, ya, perhatian di dalam permasalahan akidah, ya. Maka dikatakan faqad bayyanatis surah al-katsira min usulil aqidah. Surat ini telah menerangkan banyak sekali perkara-perkara yang berkaitan dengan akidah, keyakinan, ya. Wa adillatit tauhid, dalil-dalil tentang tauhid. Kemudian wa barahinil ba'tsi, keterangan-keterangan tentang adanya hari kebangkitan. Jadi perhatian yang besar dari sisi akidah. Ini tujuan yang pertama. Kemudian yang kedua, ya, bayanu jawaniba minat tashri' al-islami sawa'an fil ibadat awil ahwal asy-syakhsiyah awil muamalat al-maliyah awil hudud wa ghairi dzalik. Jadi menerangkan dari sisi, ya, penerapan syariat, ya, sama saja dikaitkan dengan masalah ibadah, ya, ada masalah salat, kemudian zakat dan lain-lain. Kemudian yang berkaitan dengan
al-ahwal asy-syakhsiyah, ya, hubungan antara sesama manusia dibahas ya di dalam surat ini. Kemudian yang berkaitan dengan muamalat, yang berkaitan dengan harta, ya, pembahasan tentang riba dan lain-lain. Kemudian permasalahan yang berkaitan dengan hudud, ya, hukuman-hukuman, ya, qisas dan lain-lain. Ini dibahas. Jadi melengkap dari beberapa, ya, penerapan syariat yang sebelumnya belum diterapkan, ya, di awal-awal dakwah. Ya, jadi dibahas secara panjang lebar di dalam surat Al-Baqarah. Kemudian yang ketiga yang sering dibahas adalah, ya, keterangan tentang hakikat dari orang-orang Yahudi, ya. Bayanu hakikatil Yahud, ya. Keterangan dari hakikat al-Yahud, orang-orang Yahudi. Kemudian sikap mereka terhadap para rasul, sikap mereka terhadap dakwah para rasul. Kemudian dakwah Islamiyah di Madinah. Kemudian pembahasan tentang, ya, kesesatan akidah mereka itu dibahas, ya, di dalam surat Al-Baqarah. Jadi banyak sekali membahas tentang orang-orang Yahudi. Ini adalah di antara 3 maqasid, tujuan-tujuan utama kenapa diturunkan surat Al-Baqarah. Kemudian di dalam surat Al-Baqarah ini, ya, puluhan tema. Kalau tadi tujuannya, ya, di dalam surat Al-Baqarah ada puluhan tema yang dibahas, dirinci banyak sekali, ya. Maka kita sebutkan beberapa tema yang dibahas di dalam surat Al-Baqarah. Yang pertama adalah wasfu asnafin nas haitsu qasamathum thalathata aqsam, ya. Hum al-mu'minun wal kafirun wal munafikun. Sifat dari jenis-jenis manusia. Di dalam surah Al-Baqarah disebutkan sifat-sifatnya. Karena dibagi menjadi 3 golongan. Ada 3 golongan manusia yang disebutkan di dalam surat Al-Baqarah. Disebutkan sifat-sifatnya. Yang pertama adalah orang-orang yang beriman. Nanti di awal-awal surat Al-Baqarah. Kemudian yang kedua adalah orang-orang kufar. Kemudian yang ketiga adalah orang-orang munafik. Disebutkan sifat-sifat mereka. Ini temanya adalah pembahasan tentang 3 kelompok manusia dengan sifat-sifatnya. Kemudian yang kedua, di antara tema yang penting di dalam surat Al-Baqarah adalah wasiatun nas kafatan bi ibadati rabbihim. Jadi wasiat, ya, terhadap seluruh manusia agar mereka beribadah kepada Rabb mereka. Ini dikaitkan dengan sisi tauhid, ya. Kemudian ma'adzikri ba'di ni'amihi al-jalila alaihim. Kemudian penyebutan beberapa nikmat yang banyak kepada mereka, ya, disebutkan. Nikmat yang banyak tersebut berarti apa? Allati tadullu ala istihqaqihi subhanahu wa ta'ala lil ibadah wahdah. Nikmat yang diberikan kepada mereka. Karena nanti dibahas. Ingatlah nikmat Allah kepada kalian. Disebutkan nikmat-nikmatnya. Karena kalian mendapatkan nikmat yang banyak, maka menjadi suatu keharusan bahwasannya hendaklah kalian menyembah Allah satu-satunya yang memberikan nikmat kepada kalian, ya. Kemudian ma'tahdhirihim in lam yamtathilu hadzal amra. Tahdzir, peringatan kepada orang-orang yang ketika mereka telah mendapatkan nikmat, mereka malah berpaling, tidak memenuhi perintahnya, maka diperingatkan, ya. Di antaranya adalah mereka diancam akan mendapatkan azab yang pedih. Kemudian ini peringatan. Kemudian wa tabsyiri man imtathala minhum bima a'adahu Allah taala lahu min na'imil muqim. Kemudian kabar gembira bagi yang taat kepada perintah-perintahnya, maka akan diberikan, ya, suatu balasan kenikmatan yang abadi, yaitu di surganya. Ini adalah di antara temanya. Kemudian di antara tema berikutnya yang penting di dalam surat Al-Baqarah adalah bidayatu khalqil insan, ya, awal mula penciptaan manusia, ya, kisah Nabi Adam alaihissalam, ya. Kemudian
wa hiwarullah azza wajal ma'a malaikatihi. Ya, perbincangan di antara Allah Subhanahu wa taala dengan para malaikatnya. Ketika Allah ingin ya menciptakan makhluk yang menjadi khalifah di muka bumi, maka ada dialog antara Allah dan para malaikatnya. Ini juga pembahasan yang penting. Kemudian pembahasan berikutnya, qissatu istikhlafi Adam fil ard wa qissatuhu ma syaitan. Kisah yang berkaitan dengan Adam yang nanti dia akan menjadi pengelola di bumi, dan kisahnya dengan syaitan. Syaitan menggodanya ya, sehingga Nabi Adam alaihissalam mendapatkan ujian yang diturunkan ke bumi. Ini juga dibahas di dalam surat Al-Baqarah. Kemudian di antara tema berikutnya adalah ardu abrosil ahdath allati waqa'at li Bani Israel, yang menunjukkan ya beberapa kejadian yang terjadi pada Bani Israel. Ya, kejadian-kejadian yang terjadi pada Bani Israel yang dikenakan kepada Bani Israel akibat pembangkangan mereka. Ya, sebagian mereka dijadikan sebagai kera, ya, kera dan babi. Karena pelanggaran mereka, maka disebutkan di sini, ya, tentang hal tersebut. Kemudian, ya, yang keenam adalah kisah ujian yang diberikan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, Ibrahim diuji dengan sebuah kalimat. Kemudian beliau diperintahkan untuk membangun Ka'bah bersama putra beliau, yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Kemudian wasiat beliau kepada para keturunannya, ya. Kemudian wasiat kepada Nabi Yakub alaihissalam. Kemudian wasiat Nabi Yakub alaihissalam kepada keturunannya juga dibahas di dalam surat ini. Yang ketujuh adalah penyebutan tentang kumpulan hukum-hukum syar'i. Ya, dari sisi ibadah dikaitkan dengan salat, sedekah, puasa, haji, muamalat, kemudian pembahasan tentang riba, hutang, kemudian permasalahan yang berkaitan dengan fikih, usrah, keluarga, berkaitan dengan nikah dan lain-lain. Ini juga diterangkan dan menjadi tema yang penting di dalam surat Al-Baqarah. Kemudian yang kedelapan adalah berkaitan dengan yaitu kejadian yang luar biasa ketika Allah Subhanahu wa taala menghidupkan orang yang telah mati. Yaitu kisah ya seorang laki-laki yang terbunuh dari kalangan Bani Israel, ya. Kemudian kisah mereka yang mereka diuji dengan suara yang menggelegar, yang mereka diwafatkan, kemudian mereka juga diuji dengan banyak ujian yang lainnya. Ini dibahas. Kemudian kisah seorang yang keluar dari negerinya, ya. Mereka jumlahnya banyak, ribuan, menghindari maut, takut terhadap kematian. Kemudian kisah seorang yang melewati sebuah kota atau kampung yang bangunannya telah roboh, ya, bangunannya telah roboh. Kemudian ditidurkan selama 100 tahun. Ya, selama 100 tahun. Kemudian bangun melihat keadaannya telah berubah. Kemudian kisah Nabi Ibrahim dengan burung, ya, sebagai ujian. Bagaimana ya cara engkau wahai Allah menghidupkan orang yang telah mati? Maka dipotong-potonglah burung, kemudian diletakkan di beberapa tempat yang tinggi. Kemudian dipanggil, kemudian berdatangan dan menyatu kembali. Ini juga dibahas. Kemudian yang kesembilan diantaranya adalah kisah Talut dan Jalut, ya, dengan para pemimpin dari Bani Israel, ya, itu kisah setelah Nabi Musa alaihissalam. Kemudian pembahasan yang terakhir yang penting itu pembahasan ke-10 di dalam surat Al-Baqarah adalah kisah hajinya Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, atau Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai hujjah di dalam agama ini. Beliau disebut sebagai hujjah, ya. Dikatakan
Ibrahim adalah hujjah kami, karena sangat jago sekali di dalam berhujjah. Makanya Raja Namrud sampai kewalahan menghadapi hujjah-hujjah Ibrahim. Sehingga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ketika beliau ingin menafsirkan Al-Quran, dan beliau sudah pusing, tidak mendapatkan ide untuk bisa menafsirkan Al-Quran, maka beliau mengatakan, ya mu'alima Ibrahim wa Adam alimna, wa ya mufahima Sulaiman fahimna. Wahai zat yang mengajari Ibrahim dan Adam, ajarilah aku. Wahai zat yang memahamkan Sulaiman, fahamkanlah aku. Ini kalimat ini dinukil dari para sahabat, di antaranya adalah sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Sebagaimana dinukil oleh Al-Hafidz Ibnu Qayyim di dalam kitab beliau I'lamul Muwaqqi'in. Ya. Ini adalah 10 tema penting. Tentu banyak sekali tema yang lainnya, tapi kita cukupkan ya, di antaranya adalah sebagai pengetahuan 10 tema utama yang dibahas di dalam surat Al-Baqarah. Insyaallah taala pada pertemuan yang akan datang kita akan ya mulai memasuki ya dari tafsir ayat yang pertama dan seterusnya. Ya, demikianlah yang bisa disampaikan pada kesempatan malam ini berkaitan dengan muqaddimah tafsir surat Al-Baqarah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita semua. Wallahu taala a'lam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.